Mas Gun-Gun, tadi sebelumnya dikatakan oleh Mbak Betty juga ada masa untuk kampanye penajaman visi dan misi. Dan kemudian ini akan dirumuskan bersama dengan KPU dan juga melibatkan paslon. Anda melihat ini akan seperti apa arahnya? Akankah lebih menguntungkan paslon karena juga melibatkan mereka dalam perumusannya? Atau justru harus ada strategi baru dalam hal ini? Ya, memang strategi yang paling baik adalah melakukan proses komunikasi yang partisipatoris ya. Artinya begini, karena menjelang putaran kedua itu kan sudah head to head dan pasti tensi politik makin memanas. Oleh karena itu menurut saya information role atau peran-peran informasi harus lebih bagus, terutama oleh penyelenggara dalam konteks ini KPU. Jadi ada beberapa hal yang harus jadi catatan. Pertama soal menjelang hari H itu kan ada masa kampanye dan masa tenang. Dan masa kampanye itu harus jelas ya, format informasinya, metodenya seperti apa, dan itu disampaikan secara clear ya ke para paslon. Kenapa? Karena ini menyangkut juga positioning mereka. Misalnya ketika petahana ada, kemudian ada lagi masa kampanye, itu kan nanti juga apakah petahana harus cuti lagi atau tidak. Nah itu maksud saya harus clear tuh, atau tidak perlu. Perlu dan tidak perlu tentu harus berbasis aturan yang sudah ada sekarang, baik undang-undang maupun PKPU. Oleh karena itu menurut saya information role itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua membuka akses pada para paslon untuk kemudian membincang ulang soal bagaimana sih sebenarnya penajaman visi misi itu, mekanismenya seperti apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa semua yang punya hak konstitusional untuk memilih itu jangan sampai kemudian tidak mendapatkan kesempatan akibat persoalan-persoalan teknis. Ini Jakarta tentu akan jadi barometer, oleh karena itu menurut saya semua yang punya hak konstitusional untuk memilih itu harus terfasilitasi. Oleh karena itu basis materialnya sekarang tentu selain daftar pemilih tetap itu juga harus ada keinginan goodwill ya dari penyelenggara, tentu dari KPU untuk kemudian memperbaharui ini beberapa persoalan yang sebenarnya real kemarin terjadi di putaran pertama, seperti misalnya tadi surat keterangan yang menggunakan suket atau surat keterangan IKTP itu. Ini kan masih banyak tuh kemarin jadi problem. Kemudian logistik yang kemudian tidak tersedia di beberapa TPS. Menurut saya evaluasi dari basis CFR teknik ya, conclusion finding recommendation. Jadi rekomendasi untuk perbaikan dari basis penemuan masalah yang kemudian ada di lapangan. Harus cepat karena waktu tidak terlalu banyak. Dan menurut saya jangan kemudian sekarang cukup puas dengan angka 75,7%. Memang bagus dan itu lebih bagus dibanding 2012 karena 2012 di putaran pertama hanya 64, kemudian di putaran kedua 66% yang berpartisipasi di TPS. Artinya ada lonjakan sebenarnya jadi 75,7 hampir 76. Dan ini mendekati target KPU nasional yaitu 77% kan untuk kemudian partisipasi pemilih di pilkada serentak 101 daerah. Bagi saya ini jangan sampai kemudian melenakan. Kerjanya masih cukup panjang sampai 19 April untuk hari H dan pascanya juga pasti. Oleh karena itu koordinasi, partisipasi warga masyarakat didengarkan. Kemudian juga yang paling penting adalah membuat semacam komitmen understanding dengan para paslon. Nah, Mbak Betty menanggapi tadi yang dikatakan oleh Mas Gun-Gun, ada goodwill harusnya dari penyelenggara juga untuk bisa membenahi masalah-masalah yang sebelumnya kemudian ada. Jika secara sederhana kita sampaikan kepada masyarakat, jika mereka yang belum terdaftar sebagai DPT, apakah masih memiliki waktu lagi pada saat ini atau kemudian waktu mendaftarnya ini sudah lewat? Ya. Kami membuka call center KPU DKI Jakarta, nanti nomornya akan kami umumkan, kami resmikan untuk disampaikan kepada publik. Lalu yang kedua tentu ada masa di mana masyarakat ketika kami mengumumkan DPS, jadi kami akan menyusun dulu Mbak DPT putaran kedua, lalu kemudian DPT putaran kedua itu sebelumnya akan ada daftar pemilih sementara untuk putaran kedua. Masyarakat kami harapkan untuk cross check dirinya. Nah itu kapan Mbak untuk DPS ini akan sekitar disampaikan? Maret, tanggalnya kita belum details ya, nanti akan kami sampaikan setelah kita menetapkan ada putaran kedua begitu. Nanti mereka kami minta untuk cross check dirinya sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar ada beberapa lapisan yang mereka bisa datangi gitu ya. Bisa ke PPS kami di kelurahan, bisa di PPK kami karena kami punya operator untuk mereka yang memasukkan data pemilih menjadi data pemilih tetap kita sebelum ditetapkan menjadi data pemilih tetap. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa kalau sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap, tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengubah
data pemilih. Artinya betul-betul diharapkan partisipasi masyarakat karena data pemilih ini adalah data terbuka. Kami akan sampaikan by name by address kepada pasangan calon. Tolong cross check apakah semua konstituen Anda terdaftar dalam daftar pemilih kita, begitu ya. Lalu juga kepada Bawaslu DKI Jakarta, juga kepada publik tinggal cek dalam gadget Anda atau datang ke kelurahan untuk kemudian memberikan masukan. Ini pertengahan Maret ya, sudah dapat dicek begitu ya, Betul. apakah namanya termasuk dalam daftar pemilih sementara yang disusun untuk putaran kedua dan untuk menuju ke daftar pemilih tetapnya itu. Betul. Jika ada ditemukan lagi di lapangan kekurangan misalnya surat suara atau juga formulir tambahan, apakah boleh diperbanyak seperti hasil evaluasi? Kalau surat suara tentu tidak dapat diperbanyak, karena surat suara itu sepanjang masih tersedia, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Untuk form tambahannya? jadi form DPTB, form pengguna DPTB adalah upaya kami, ikhtiar kami untuk mencatat mereka yang betul-betul belum terdaftar dalam DPT dan mereka menyatakan dirinya belum terdaftar dalam DPT. Karena temuan kami adalah ketika mereka menyatakan saya ingin menggunakan hak pilih menjadi DPTB, ketika di cross check mereka tuh sudah ada dalam DPT, tapi tidak mau menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mereka yang sudah terdaftar. Jadi banyak sekali masyarakat DKI Jakarta yang tidak tinggal itu sama dengan alamat yang tertera dalam IKTP. Oleh karena itu, pengguna DPTB adalah mereka yang tak terdaftar, baru dapat menggunakan hak pilihnya. Tapi untuk jumlah formulirnya dan lain sebagainya akan dievaluasi untuk ada perubahan angka gitu ya atau jumlah. Tapi itu di beberapa titik, Mbak, terutama di kompleks apartemen dan juga beberapa kompleks perumahan. Baik, untuk Mas Gun-Gun di tahap kedua nanti, Anda melihat adakah kemudian celah-celah lain yang harus diantisipasi tidak hanya oleh KPU sebagai penyelenggara dan tentunya untuk di daerah lainnya selain DKI Jakarta, tapi juga oleh pasangan calon? Ya, para paslon tentu karena intensitas penetrasi terutama ya ke basis-basis pemilih itu akan semakin intens dan langsung head to head, maka potensi pelanggaran akan tentu meningkat. Oleh karena itu juga pengawas pemilu itu juga harus kerja lebih ekstra. Kenapa? Karena kalau kemarin masih ada sebaran di 3 paslon, sekarang hanya tinggal 2 paslon, dan pasti tingkat attacking campaign tidak hanya negatif tapi juga black campaign itu mungkin saja berpotensi meningkat ya. Meningkat. Oleh karena itu kita harapkan tentu bukan hanya pengawas tetapi juga para paslon, terutama rentang kendali yang kemudian dikoordinasikan lewat tim ses maupun tim relawan itu harus benar-benar juga dilakukan dengan baik. Jangan sampai kemudian tercederai proses yang sudah cukup berjalan baik ya kan, ini tercederai nanti menjelang-jelang putaran kedua. Karena kita berharap putaran kedua itu justru kita merayakan satu pilkada yang kemudian atmosfernya positif dan satu penyelenggaraan pilkada yang bisa jadi prototipe ya. Karena proses pilkada kita sampai 2027 itu akan banyak sehingga kemudian orang bisa menjadikan Jakarta sebagai rujukan. Misalnya seperti metode kampanye, kemudian cara orang melakukan persuasi. Itu kemudian tidak kasar, kemudian tidak kemudian berbasis suku, agama, ras, antar golongan, tapi lebih mengorientasikan diri pada program. Nah, karena sekarang menjelang putaran kedua, menurut saya proses peneguhannya adalah pada program, kemudian sekarang juga pasti ada isu, kemudian yang ketiga personality ya, kepribadian dari masing-masing paslon, dan tentu yang keempat adalah bagaimana mereka merangkul kekuatan yang sebelumnya menjadi kekuatan pendukung yang lain. Contoh misalnya adalah pendukung paslon nomor urut 1 dan ada 17% di situ yang bisa diperebutkan plus mereka yang belum menentukan pilihannya dan belum masuk ke TPS pada putaran pertama. Ya, jadi banyak suara yang kemudian bisa diperebutkan di sini untuk putaran kedua ya. Jadi menurut saya akan ketat, kompetitif. Oleh karena itu, karena ketat dan kompetitifnya suasana menjelang hari H itu, maka proses menurut saya yang dilalui juga harus berkualitas. Gitu. Mbak Betty, untuk target di putaran kedua berapa persen akan meningkat jumlah partisipasi dari masyarakat, terutama DKI Jakarta? Kami berharap kalau target nasional kan 77,5% itu dapat kami capai. Pada putaran pertama masih 75,78% begitu ya, mudah-mudahan meningkat pada putaran kedua. Tentu ini kerja keras kita semua, termasuk juga pasangan calon untuk dapat meyakinkan pemilih datang ke TPS, keluar dari rumahnya dan mencoblos salah satu dari
kedua pasangan calon nanti pada putaran kedua. Jadi ini sudah dipastikan juga untuk ketersediaan dari logistik dan lain sebagainya akan mengalami perubahan begitu ya untuk menyambut pilkada di tahap kedua ini. Terima kasih Mbak Betty sudah hadir, Mas Gunggun juga terima kasih di Sapa Indonesia Pagi. Kita nantikan saudara bagaimana jalannya nanti pilkada untuk DKI Jakarta putaran atau tahapan yang kedua setelah tentunya pengumuman dulu kita nantikan dari KPU DKI Jakarta mengenai ada tidaknya sengketa dalam 3 hari.